الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات المحترمين, para jamaah salat subuh di Masjid Nur Ukhuwah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, anugerah, terutama dimudahkan langkah kaki kita untuk melakukan salat subuh berjamaah, masih dimudahkan hati kita untuk melaksanakan ibadah puasa, menjalankan apa yang menjadi rukun Islam, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjalankan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir awal bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat beliau menyampaikan, qad ja'akum syahrun mubarak, syahrun azim, lailatun fihi khairun min alfi lailah. Di suatu awal bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di akhir-akhir bulan Sya'ban, Nabi menyampaikan telah datang bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat berkah, yang mana satu malam di malam Ramadan khairun min alfi lailah, lebih bagus, lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan, lebih dari 84 tahun. Apa keberkahan sendiri? Apa arti dan makna dari keberkahan yang ada di bulan Ramadan? Al-barakah az-ziyadah fil khair. Berkah adalah pertambahan dan pertumbuhan suatu nikmat dan anugerah yang mendatangkan suatu kebahagiaan. Jadi keberkahan, pertambahan dan pertumbuhan ini kadang bersifat material dan kadang bersifat imaterial. Kadang wujudnya nyata dan kadang enggak kelihatan. Itu suatu keberkahan. Contohnya nasi yang kita makan untuk sahur, ya itu kan ada keberkahan. Makanya Nabi memberikan nasihat, kalau kita makan hendaknya dihabiskan, bahkan yang jatuh di sekitar piring suruh ambil. Kalau memang enggak terkena najis. Mungkin karena di dalam makanan yang kita makan, dalam butir nasi yang kita makan ada keberkahannya. Dan kita enggak tahu keberkahan makanan tadi di mana. Ya. Jadi keberkahan tidaklah menempati suatu umur kecuali umur tadi akan diisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Keberkahan tidaklah menempati suatu rizki kecuali orang tadi akan diberikan kemudahan untuk menginfakkan dan
mensedekahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Dia akan menggunakan di jalan-jalan kebaikan. Keberkahan tidaklah menempati pada suatu anak dan cucu, kecuali menjadikan anak dan cucu kita, keluarga kita menjadi anak soleh, solihah. Keberkahan tidaklah menempati suatu harta, kecuali harta tadi akan bertambah untuk kebaikan dan didermakan di jalan Allah Ta'ala. Itu yang sering kita minta, yaitu keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rizki, keberkahan dalam amal ibadah, keberkahan dalam keluarga dan anak. Kadang orang lupa, hanya minta nominalnya yang banyak dalam urusan harta, dalam urusan keluarga, tapi tidak minta keberkahan dalam harta tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, insya Allah meskipun penghasilan kita enggak seberapa, akan mencukupi untuk keluarga. Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan untuk menggapai keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan? Yang mana pertama kita mendapatkan keberkahan tersebut dan kita minta bahkan di sebelum bulan Ramadan. Nabi mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, atau wa ballighna Ramadan. Bahkan kita minta dari bulan Rajab. Bulan Rajab kita sudah minta keberkahan kepada Allah supaya dapat keberkahan juga di bulan Ramadan. Satu kesempatan yang mana enggak semua orang bisa mendapatkan bulan Ramadan. Banyak tetangga kita, banyak teman kita, banyak famili kita, kaum muslimin yang bulan Ramadan tahun ini mereka enggak dapat. Ramadan kurang 3 hari, Ramadan kurang 1 hari, Allah sudah memanggil dia dalam keadaan meninggal. Padahal sudah diminta, tapi enggak ditakdirkan oleh Allah mendapatkan bulan Ramadan. Jadi kita yang diberikan usia untuk mendapatkan bulan Ramadan, kita berusaha minta kepada Allah supaya dapat keberkahan yang ada bulan Ramadan. Yang kedua, keberkahan dalam bulan Ramadan atau keberkahan bisa didapatkan meskipun bukan bulan Ramadan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an berfirman, insyaallah dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Sekiranya penduduk di suatu negeri, baik itu kota ataupun desa, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan, maka kami memberikan azab dan siksaan atas apa yang mereka lakukan. Jadi keberkahan yang diberikan oleh Allah yang kedua dengan jalur iman dan takwa. Kapan seorang tadi mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, Allah akan memberikan barokah. Bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena harta yang banyak, tapi kosong
keimanannya, ketakwaannya enggak meningkat, ketakwaannya tambah turun, semakin jauh kepada Allah, Allah enggak akan beri barokah. Justru apa? Banyaknya harta akan menjadi fitnah, akan menjadi sumpek. Ya, dengan banyak harta kadang menjadikan orang tadi tambah jauh kepada Allah. Maka kalau orang tadi iman dan ketakwaannya kuat kepada Allah, harta tadi menjadi wasilah perantara untuk mendapatkan ridha Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan, wasawab fihi mudha'afah, pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan dilipat gandakan. Pahala sunnah seperti mengerjakan kewajiban, dan pahala kewajiban apa? Akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Wallahu yudha'ifu lima yasha', dan Allah akan melipat gandakan suatu pahala dengan hitungan yang dikehendaki oleh Allah, terutama di bulan Ramadan. Juga dalam hadis yang lain, keberkahan bisa didapatkan dengan sahur, dengan makan sahur. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ya apa kalau kita sudah kenyang? Ya meskipun hanya makan kue, kurma, atau paling enggak minum air, itu akan menjadi satu keberkahan. Meskipun kita sudah kenyang, paling enggak makan makanan ringan lah. Tapi dengan sahur sendiri bisa menjaga kesehatan tubuh kita di waktu puasa. Akan Allah beri keberkahan. Kadang kan orang enggak mau sahur. Ngapain sahur? Sudah kenyang. Padahal dalam sahur tadi, dalam makanan sahur, Allah akan memberikan keberkahan. Setelah sahur, sambil nunggu sholat subuh, kita ajak keluarga kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu beristighfar, mohon ampunan Allah, kita minta berdoa kepada Allah supaya masuk dalam ayat wabil ashari hum yastaghfirun. Sifatnya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, di waktu sahar, di waktu sebelum subuh, mereka banyak memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, minta beristighfar kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan memberikan keberkahan pada orang yang melakukan makan sahur, meskipun hanya seteguk air atau sebiji kurma. Itu yang tiga, untuk mendapatkan keberkahan. Yang keempat, seseorang akan mendapatkan keberkahan dengan berdoa memohon kepada Allah. Wad du'a fihi mustajab, terutama doa yang berada di bulan Ramadan, Allah akan mengijabahi. Doa akan diijabahi oleh Allah. Karena Nabi SAW, beliau qala Rasulullah SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang enggak akan ditolak doanya. Pertama, doanya da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi kita waktu bulan puasa ini jangan sampai enggak pernah doa. Jangan sampai kita malas untuk berdoa, minta, menunjukkan kita ini seorang hamba yang butuh kepada
Allah yang butuh kepada Tuhannya. Kapan waktunya doa? Ya kapanpun. Terutama di waktu-waktu apa? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyud du'ain asma'ilallah." Kapan doa kita lebih didengar oleh Allah Ta'ala? Kapan permohonan kita lebih dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Nabi menjawab, fi jawfil lail wa fi duburi kulli shalah. Di pertengahan malam hari, ya, dan setelah selesai sholat. Jadi kalau kita nggak pernah bangun malam, tapi ya insya Allah ya sahur nih kan, ya. Sahur kan bangun malam. Tapi usahakan setelah bangun malam, sahur sambil nunggu subuh kurang 10 menit, kurang 20 menit, kita sempatkan untuk sholat, beristighfar dan berdoa kepada Allah. Ya, itu satu kesempatan. Setelah sholat jangan sampai kita lupa minta dan berdoa kepada Allah, mohon keberkahan, mohon rahmatnya Allah, mohon maghfirahnya Allah. Di antara tempat-tempatnya doa yang akan diijabahi oleh Allah, waktunya fis sujud. Waktu kita ini sujud, meletakkan dahi di tanah, merendahkan diri di hadapan Allah, kita banyak berdoa. Ya. Itu termasuk waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Waktu berdoa kapan lagi? Waktu berdoa sebelum kita buka berpuasa. Sebelum buka puasa kita ngumpul dengan keluarga. Ya, di samping baca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya azim ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Orang yang berdoa demikian, maka Nabi SAW mendoakan kharaja kayomin waladithu ummuh. Orang yang berdoa tadi seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Dosanya akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Kadang kita lupa, ya, sebelum buka puasa, ya, lebih banyak keliling-keliling. Nggak mau berdoa apa ngabuburit, ya. Ya. Boleh, nggak ngelarang, tapi sempatkan 10 menit, 5 menit berdoa sebelum kita buka puasa. Setelah kita makan kurma, minum air, berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dhahabat dhama'u wattalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Nah, itu yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, belajar kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam berbuka puasa, dalam puasa kita, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan. Yang kelima, Allah akan memberikan keberkahan dengan menghidupkan syiar-syiar Ramadan secara berjamaah. Contohnya kita sholat taraweh berjamaah, tadarus Quran berjamaah, kadang buka puasa berjamaah, sholat berjamaah. Kan aneh, kadang ada orang yang berjamaah di masjid, satu orang kadang berjamaah sendirian, sholat sendirian. Ya, itu sering kita jumpai, sholat berjamaah dilaksanakan di masjid, tapi ada beberapa orang nggak mau sholat. Mereka hanya mau sholat sendirian.
Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan salatul jamaah afdal min salatil faddi bisab'i wa ishrina darajah. Salat berjamaah, salat yang dilakukan secara berjamaah, paling sedikitnya imam dan makmum. Ya, nggak bisa salat berjamaah satu orang. Paling sedikit niku dua orang. Niku mengungguli daripada orang yang salat sendirian 27 derajat. Kan eman-eman sudah masuk masjid, ada sekumpulan orang berjamaah tapi lebih milih sholat sendirian. Niku nggak sedikit. Kadang kalau kita perlu, kita memang telat sholat berjamaah, kita ajak temeni sholat. Kalau perlu, teman tak kasih 10.000, ayo kita sholat berjamaah. Orang dulu kayak gitu, mau korbankan hartanya demi untuk sholat berjamaah. Ya. Kadang kita enggak telat, enggak bopos telat. Ya. Orang dulu sedih kalau ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, apalagi sampai ketinggalan sholat berjamaah. Kan kita usahakan serepot apapun pekerjaan dunia kita, ketika Allah memanggil kita tinggalkan sejenak. Tinggalkan 5 menit 10 menit sholat. Eman-eman. Ya, bulan Ramadan suatu kesempatan kita memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Yang biasa ninggalin sholat berjamaah, ayo bulan Ramadan kita introspeksi dan memperbaiki diri, dimulai dari sholat berjamaah. Yang biasa belum sholat witir, di bulan Ramadan kita sholat witir. Dan usahakan setelah Ramadan tetap istiqomah sholat witir, tetap istiqomah berjamaah, tetap istiqomah bangun malam. Ya. Jangan bulan Ramadan bangun malam ibadah sholat sunnah, ya, tapi selain Ramadan nggak pernah. Jangan kita sampai sholat taraweh tapi ba'diyah isya ditinggalkan. Jadi sholat ba'diyah isya 2 rakaat 4 rakaat niku pahalanya lebih baik daripada witir sholat taraweh 20 rakaat. Kan aneh kadang. Ya, ngikuti sholat taraweh tapi setelah sholat isya nggak mau sholat ba'diyah. Ya, setelahnya sholat isya nggak mau sholat ba'diyah isya, padahal pahalanya melebihi daripada sholat taraweh yang 20 rakaat. Ya. Juga di antara seseorang akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dengan banyak bersedekah. Terutama kalau kita diberikan rizki lebih oleh Allah, kita memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, laisa minna yajidu ta'am. Enggak semua dari kami dapat makanan, enggak semua dari kita ini punya makanan. Zaman dulu, zaman sahabat dulu, ya, enggak semua dari kita punya makanan kita kasihkan orang yang puasa. Maka Rasulullah mengatakan, meskipun itu hanya memberikan seteguk air atau 1 gelas air, ya, atau 1 kurma atau 1 gelas susu, ya, itu sudah dianggap memberikan makan dan minum untuk orang yang puasa. Ya. Maka dalam satu hadis, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang puasa, orang yang memberi tadi akan dapat pahalanya orang yang puasa tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.
Ya. Kita nggak sempat memberi orang puasa yang di jalan, ya kita kasih tetangga kita. Ya. Kita kasih tetangga, apalagi tetangga kita itu masih family, masih keluarga, pahalanya dapat dua. Pertama silaturahmi, yang kedua dapat pahala memberi buka puasa. Ya. Jadi jangan sampai dalam bulan Ramadan ya, kita diharamkan nggak mendapatkan maghfirahnya Allah, nggak dapat rahmatnya Allah, nggak dapat ampunan Allah. Ada 4 orang yang dikatakan oleh sebagian ulama, qala ba'dul ulama, arba'atun mahrumun min maghfirati Ramadan. 4 orang akan diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan mendapatkan ampunan dan maghfirahnya Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita enggak termasuk yang 4 orang ini. Ya. Pertama, akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang berani melawan orang tuanya, enggak dapat ridha dari orang tua, enggak dapat enggak diridhai oleh orang tua. Jangan sampai kita yang masih punya orang tua ataupun orang tua yang kita udah meninggal, kita doakan, kita minta ridhonya, terutama di bulan Ramadan. Kita datangi orang tua kita, nggak sempat kita telepon hubungi orang tua kita. Ya. Jarak yang jauh nggak jadi masalah sekarang. Ya. Bisa telepon, bisa video call. Ya. Nggak ada alasan untuk orang tua. Jangan sampai kita mendurhakai orang tua di bulan Ramadan, nggak akan dapat maghfirahnya Allah, nggak dapat ampunan Allah. Yang kedua, orang yang nggak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang nggak mau menyambung silaturahmi, baik itu dengan family, tetangga, teman, ya, sesama muslim, dia memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita memutuskan hubungan keluarga, sesama saudara hanya karena dunia, ya, hanya karena uang 50.000, hanya karena 100.000, hubungan keluarga retak. Ya. Itu nggak akan dapat ampunan Allah, nggak akan dapat rahmatnya Allah. Yang ketiga, yang nggak akan dapat ampunan Allah, ya, wa mudminul khamri. Ya. Yang ketiga, orang yang nggak akan dapat ampunan Allah, seseorang yang minum minuman keras, orang yang minum apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baik itu cair atau benda padat, ya, dan macam-macamnya, ya, narkoba, ekstasi, dan yang lain-lain. Selama orang tadi mengkonsumsi apa yang diharamkan Allah, ya, nggak akan dapat rahmat dan ampunan Allah. Jadi jangan sampai keluarga kita, anak kita, ya, nggak kita awasi, ya, mereka lost, nggak ada perhatian dari orang tua, nggak ada perhatian dari ayah, nggak ada perhatian dari guru, nggak ada perhatian dari ibu. Jangan sampai anak tadi nggak dapat perhatian orang tua, sampai anak tadi melanggar apa yang diperintahkan Allah, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai pada bulan Ramadan kita menyanyiakan kesempatan dan waktu di bulan Ramadan, karena belum tentu Ramadan yang akan datang
Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan usia panjang untuk kita. Jangan sampai di waktu Ramadan di tahun ini yang kita alami ini kita sia-siakan begitu saja. Jangan sampai bulan Ramadan kita enggak peduli dengan ibadah yang wajib. Jangan sampai kita menyanyiakan adab-adab dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal ibadah kita, menerima ketaatan kita, menerima amal sedekah kita, dan memberikan kita rizki yang cukup, memberikan rizki yang barakah, menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh salihah, menjadikan anak yang taat pada perintah Allah, anak yang taat kepada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang membahagiakan hati orang tuanya, dan menjadikan anak yang mau menjalankan sunnah-sunnah nabinya, menjadikan keluarga kita keluarga yang barakah, keluarga yang diberikan ketenangan dan ketentraman oleh Allah Ta'ala, dan kita diberikan keistiqomahan menjalankan ibadah puasa, istiqomah menjalankan ibadah solat berjamaah, diberikan keistiqomahan menunaikan sedekah dan zakat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari kemaksiatan, dan dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya, membebaskan kita dari api nerakanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.